Halo, selamat datang semuanya teman-teman para pejuang CPNS dan PPG. Kali ini saya Uni akan membahas tentang latihan soal SKB atau PPG Pedagogik tahun 2020 bab model dan strategi pembelajaran. Baik, langsung saja soal nomor 1. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan model atau strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Discovery, D. Kontekstual, E. Problem solving. Jadi jawabannya adalah D. Kontekstual karena metode atau strategi pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik itu namanya model atau strategi pembelajaran kontekstual. Berikut penjelasannya. Nah, model atau strategi pembelajaran itu banyak, teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu. Dimulai dari strategi pembelajaran kooperatif. Model atau strategi pembelajaran kooperatif adalah model atau strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen atau berbeda-beda untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Yang kedua, problem solving. Dari asal katanya aja kita sudah tahu problem yaitu katanya dengan masalah, solving adalah penyelesaian. Nah, pengertian dari problem solving ini adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real atau nyata dalam kehidupan nyata peserta didik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Nah, model atau strategi pembelajaran problem solving ini tujuannya untuk apa? Memacu berpikir kritis siswa, seperti itu. Selanjutnya, project based learning atau PJBL, yaitu model atau strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek atau tugas dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Biasanya proyek ini dalam bentuk kelompok. Selanjutnya, inquiry. Inquiry adalah model atau strategi pembelajaran di mana proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan berpikir kritis dan logis. Selanjutnya yaitu discovery learning, yaitu model atau strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep. Selanjutnya, contextual teaching and learning adalah model atau strategi pembelajaran yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Jadi jawabannya adalah B. Project based learning. Karena siswa lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berikut penjelasannya. Project based learning adalah model atau strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek atau tugas dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata dan biasanya berkelompok. Selanjutnya, soal nomor 3. Ada 7 komponen penting dalam CTL adalah sebagai berikut. Kecuali A. Menyenangkan, B. Masyarakat belajar, C. Pemodelan, D. Refleksi, E. Konstruktivisme. Jadi jawabannya A. Kecuali ya teman-teman. Berikut penjelasannya. 7 komponen CTL atau Contextual Teaching Learning yaitu 1. Konstruktivisme, 2. Menemukan atau inquiry, 3. Bertanya atau questioning, 4. Masyarakat belajar atau learning community, 5. Pemodelan atau modeling, 6. Refleksi atau reflection, 7. Penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Jadi hafalkan ya teman-teman 7 komponen CTL ini. Selanjutnya, soal nomor 4. Cooperative learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada A. Real world learning, B. Belajar dalam kelompok kecil, C. Belajar mandiri, D. Diskusi kelas, E. Pemecahan masalah. Jadi jawabannya adalah B. Belajar dalam kelompok kecil. Ingat teman-teman, kuncinya kalau kooperatif itu berarti belajar dalam kelompok ya. Itu kuncinya. Jadi nanti mau soal kayak gimana pun pokoknya kalau cooperative learning ini ya dalam bentuk belajar secara berkelompok seperti itu. Berikut penjelasannya. Cooperative learning adalah model atau strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen atau berbeda-beda, bukan sejenis, untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok, B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi, C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok, D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis, E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jadi jawabannya adalah A. Berikut penjelasannya. Tahapan pembelajaran kooperatif terdiri dari 1. Orientasi, 2. Bekerja kelompok, 3. Kuis, 4. Penghargaan kelompok. Jadi urutannya dari 1 sampai 4 itu urut ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 6. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak. Berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 3, 2, dan 4, C.
2, 3, 1, 4. D, 3, 2, 1, 4. E, 2, 3, 1, 4. Jadi jawabannya adalah C, 2, 3, 1, dan 4. Berikut penjelasannya. Urutan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. 1. Orientasi siswa pada masalah. 2. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 3. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya, soal nomor 7. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah, dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan yaitu A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project Based Learning. Jadi jawabannya adalah A, yaitu discovery. Berikut penjelasannya. Discovery adalah model atau strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep. Contohnya pengamatan fenomena sosial dan ditulis. Terima kasih teman-teman.